swasta disyaratkan ya teman-teman semua ya, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K jabatan guru di instansi tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman semua nanti yang masuk kategori prioritas ya, nanti berarti teman-teman harus disyaratkan ya. Nah ini syaratnya adalah harus memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru ya, ini dari yayasan atau lembaga atau instansi. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau PAN-RB ya, nomor 348 tahun 2024 ini tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya, untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini khusus untuk guru teman-teman semua. Pada instansi daerah tahun anggaran 2024. Oke. Ini saya langsung saja ke bawah teman-teman semua. Nah ini ya, memutuskan ya. Yang pertama menetapkan ya, sudah ditetapkan bahwasanya keputusan Menteri PAN-RB ini berkaitan dengan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Yang pertama adalah kriteria pelamar. Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua ya. Kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi A. Pelamar prioritasnya teman-teman semua. Pelamar prioritas kemarin sudah ramai bahwasanya tidak ada istilah P1, P2, P3, P4. Yang ada adalah pelamar prioritas, di mana pelamar prioritas ini adalah tentunya guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi di tahun 2021 yang sampai saat ini belum menerima penempatan ya, atau belum mendapatkan penempatan ya. Itu yang terdiri dari THK 2, guru honorer, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Ini istilahnya adalah pelamar prioritas. Ini di sini ada P1 kalau istilahnya dulu ya. Kemudian yang kedua adalah guru X tenaga honorer kategori 2 atau X THK 2. Ini masuknya tidak dalam prioritas tapi dia pada guru tenaga X kategori 2. Artinya dia di 2021 ini berarti belum memenuhi ambang batas ya. Kemudian yang ketiga adalah guru non aparatur sipil negara atau non ASN di instansi daerah ya. Kalau untuk THK 2 bedanya ini sudah terdata di database BKN ya. Kemudian yang D, ini lulusan pendidikan profesi guru atau lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data lulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, ini untuk kriteria pelamarnya. Jadi teman-teman biasanya yang sudah merasa lulus di 2021 ini maksudnya adalah pelamar prioritas. Jadi jangan bingung lagi P1 mana, P1 mana, ini masuk di dalam sini ya. Kemudian yang kedua teman-teman semua, pelamar prioritas sebagai dimaksud pada diktum pertama ini adalah, nah ini ya, sudah saya jabarkan tadi ya, adalah guru-guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Gitu ya. Ini tadi sudah ada THK 2, honorer, lulusan PPG dan juga guru swasta. Yang ketiga, guru X THK 2 ya, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah pegawai tetap dalam pengolahan database X THK 2 pada PKN ya. Ini datanya sudah masuk dalam PKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Ini untuk tenaga X THK 2 ya. Nah, kemudian yang keempat adalah guru non ASN. Nah, ini guru non ASN di instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf C, ini terdiri atas pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database non-ASN atau pada BKN yang aktif menjadi pada instansi pemerintah. Jadi kalau yang non-ASN ini ya, yang non-ASN ini dia belum terdaftar di database BKN. Berbeda dengan yang THK 2 ya. Nah ini, tapi dua-duanya ini juga boleh dikategorikan tidak masuk prioritas karena tentunya ini belum memenuhi nilai ambang batas pada saat 2021 kemarin ya, atau mungkin belum mendaftar atau yang lain ya. Kemudian guru non ASN di sekolah negeri ini ya, terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 tahun
4 semester berturut-turut ya. Nah, ini secara terus-menerus tanpa terputus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Kemudian poin kelima teman-teman semua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, poin A, B, C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Di instansi pemerintah tempat mengajar berarti kalau di provinsi-provinsi, kalau di Pemkab di Pemkab, kalau memang ada di sekolahnya berarti mengerucut ke sekolahnya teman-teman semua. Kemudian yang keenam, dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan ya teman-teman semua ya. Disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K jabatan guru di instansi tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman semua nanti yang masuk kategori prioritas ya, nanti berarti teman-teman harus disyaratkan ya. Nah ini syaratnya adalah harus memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru ya, ini dari yayasan atau lembaga atau instansi. Jadi persiapkan saja teman-teman semua, nanti surat izinnya seperti apa. Oke. Kemudian poin ketujuh teman-teman, pelamar pada seleksi jabatan fungsional guru untuk P3K di instansi daerah tahun anggaran 2004 wajib memiliki kualifikasi pendidikan jenjang paling rendah diploma 4 atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran direktur dan sebagainya. Ya, saya jelasin ya teman-teman semua. Ya. Paling rendah itu diploma 4. Kemudian yang ke-8, kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik bagi pelamar ya untuk 2024 ini sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar melamar kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Ini ada pengecualian untuk Papua ya. Nah ini untuk yang ke-9 saya rasa saya tidak perlu bahas ya. Kita lanjutkan ke bawah. Nah ini untuk disabilitas, dan teman-teman bisa baca ya. Saya scroll pelan-pelan. Nah ini untuk yang poin ke-12, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari yang pertama adalah seleksi administrasi, jadi nanti semuanya tentunya pendaftar prioritas ataupun nanti yang poin BC ini itu tentunya nanti akan ada seleksi administrasi ya. Kemudian seleksi kompetensi. Nah ini seleksi kompetensi bagi teman-teman yang tentunya tahun ini juga harus mengikuti ya, kecuali yang mungkin yang prioritas ya, ini tanpa tes, tapi kalau untuk yang THK 2, honorer, kemudian lulusan PPK dan swasta, ataupun pelamar baru, tentunya nanti harus melewati tes dulu ya. Kemudian, poin ke-14, seleksi kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural ya, dan wawancara gitu ya. Kemudian ke-15, nah ini 16 dan sebagainya ini saya tidak perlu ya, tidak perlu karena ini materinya ya, ini materi-materi yang akan di nih. Kemudian untuk ke-17 seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 ini nanti dilakukan tetap sama seperti tahun sebelumnya ya, menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT ya, yang diselenggarakan tentunya oleh PKN. Kemudian, nah ini penting juga teman-teman semua, untuk ke-18, seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, dilaksanakan dalam durasi 120 menit. Nah ini teman-teman nanti tinggal dikonversi saja, kira-kira 120 menit itu terbagi dalam berapa soal ya. Kemudian ke-9, ke-19 ya, wawancara, sebagai dimaksud pada diktum ke-5, ke-15 ya, dilaksanakan dalam durasi 10 menit. Kemudian ke-20, diktum ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 dan diktum ke-19 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra ya. Kemudian ke-21, untuk kompetensi teknis manajerial sosiokultural bagi pelamar penyandang disabilitas ini durasinya 150 ya. Jadi nambah 30 ya dari yang biasa ya. Kalau yang biasa ini 120. Kemudian, nah ini teman-teman, poin ke-23. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 adalah 145 soal ya, dengan rincian kompetensi teknisnya 90,
manajerialnya 25, kemudian sosiokultural jumlah 20. Jadi nanti dari 120 menit ada 145 soal. Artinya teman-teman hanya bisa membatasi satu soal, kalau boleh dibagi rata itu kurang dari 1 menit ya. Oke. Kemudian masalah pembobolan ini ada di ke-24 ya. Nah, untuk materi seleksi kompetensi wawancara itu, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 5. Jadi kompetensi teknis ini paling rendah 1, paling tinggi 5. Ya, tidak menjawab 0. Kemudian untuk materi seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural wawancara, bobot paling rendah itu 1, nilai paling tinggi adalah 4, serta kalau tidak menjawab itu 0. Kemudian untuk ke-25, nah ini ya, untuk nilai kumulatif paling tinggi ya, maksimalnya ya, ini adalah 670. Dengan rincian 450 itu untuk kompetensi teknis, 180 untuk manajerial, sosiokultural, dan 40 adalah untuk nilai wawancara. Ke-26, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi 2021. Jadi selamat teman-teman semua yang masuk dalam kategori prioritas, ini tidak tes kembali ya, jadi tinggal penempatan saja menggunakan nilai dari hasil seleksi tahun 2021. Jadi yang tes itu nanti di luar prioritas itu poin B, C, dan D ya. Ke-20, pelamar memiliki sertifikat pendidik linier yang jabatannya dilamar terdapat dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dapat nilai paling tinggi sebesar 100%. Jadi masih ada afirmasi dari teman-teman yang punya sertifikat pendidik ya, 100%. Kemudian ke-20, pelamar dinyatakan lulus jika seleksi berperingkat terbaik tentunya. Nah, ke-29, penetapan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 diberlakukan secara beruntun bagi pelamar prioritas ya. Nah, di sini pelamar prioritas juga ada beberapa kategori ya. Yang pertama adalah ex-THK 2, kemudian yang kedua adalah guru honorer, yang ketiga adalah lulusan PPG, yang keempat adalah guru swasta. Jadi nanti guru swasta diurutkan ke yang keempat ya. Jadi dari pelamar prioritas. Barulah nanti kalau masih ada informasi tentunya untuk ex-THK 2 ya. Kemudian pegawai ASN. Nah, ini masuk sudah yang D itu di sekolah negeri, berarti ini masuknya ke dalam pelamar umum nanti ya. Nah, ini masuknya ke pelamar umum. Kemudian ke-30, urutan kelulusan bagi pelamar prioritas bagaimana sudah ada diktum kedua. Nah, ini sudah saya bahas ya. Prioritas juga ya, prioritas ini juga nanti diurutkan, berarti nanti akan menghabiskan yang guru ex-THK 2 dulu, kemudian menghabiskan guru non-ASN dulu, lulusan PPG, barulah yang guru swasta. Jadi guru swasta nanti peringkatnya ya adalah, bukan peringkat ya, jadi kejatahnya nanti setelah A, B, C ini selesai. Kemudian ke-30, dalam pelamar mengikuti seluruh tahun selesai pegawai kerja atau PTK, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan paruh waktu. Nah ini teman-teman semua. Jadi nanti yang tidak kebagian tentunya nanti akan menjadi ASN P3K paruh waktu. Kemudian ke-32, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada kediktum ke-31 diusulkan oleh pejabat pembina atau PPK kepada menteri. Kemudian ke-33 ya. Kemudian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sebagainya. Jadi ini ada poin-poin yang penting yang harus teman-teman pahami ya. Bahwasanya nanti ada istilah P3K paruh waktu. Kemudian guru swasta masuk dalam urutan pelamar prioritas ya, cuma urutannya adalah urutan keempat. Kemudian nanti juga masih ada afirmasi untuk serdik ya, selamat yang punya serdik. Nanti untuk pelamar umum tentunya masih ada ada afirmasi sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Gitu teman-teman semua, terima kasih. Nah ini teman-teman semua, yang tidak kalah penting adalah ini. Yang tidak kalah penting adalah ketika kita melamar, tentunya kita akan mempersiapkan yang disyaratkan utama itu adalah surat izin dari lembaga, yayasan, ataupun instansi ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.